Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sore hari ini akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Farizal Ikrom selaku pengamat manajemen kebijakan publik bersama dengan Bapak Bambang Triaji selaku pengamat bisnis. Nah, artinya kita akan sedikit berdiskusi yang berkaitan dengan provinsi Nusa Tenggara Barat, bagaimana mengembangkan manajemen pelayanan publik yang baik di birokrasinya, kemudian bagaimana membangun kerjasama dengan stakeholder yang ada, kemudian kita akan mendengar sudut pandang dari Bapak Bambang Triaji terkait dengan potensi Nusa Tenggara Barat ke depan di berbagai sektor, terutama sektor UMKM, UMKM mikro, kecil dan menengah. Kita akan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang? Gimana kabar? Bambang, sedikit kita akan diskusi terkait dengan potensi Nusa Tenggara Barat ke depan di sektor bisnis. Kenapa Bambang concern terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian Pak Ikrom, Assalamualaikum Pak Ikrom. Waalaikumsalam. Gimana kabar Panas? Alhamdulillah, wasyukurullah sehat selalu. Baik Rom, kita akan sedikit diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya di Nusa Tenggara Barat ini agar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh kita semua berjalan dari apa yang mesti harus dilakukan. Karena konsepnya kan malu berdunia. Ini suatu konsep yang luar biasa dibawakan oleh kita. Itu efeknya kepada pengelolaan sumber daya, sistem birokrasi yang terarah itu, kemudian pelayanan yang masif yang diberikan birokrasi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat ini paling menarik. Saya mau minta berapa detik waktunya Pak Ikrom, menit. Aku jadi memberikan kita. Nomor 2 kaitkan antara teori dan bagaimana praktik. Mesti harus ada tetap stakeholder pemerintah agar apa yang kita harapkan Nusa Tenggara Barat ini sesuai dengan visi misi dari pemerintah. Baik. Terima kasih semuanya Panas. Bicara birokrasi dan governance Abang sudah publik 10 kali tuh ya? ini hal yang simpel, sederhana sekali bagi saya melihat di mana kepala daerah mengurangi angka pengangguran dan menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita layak berikan apresiasi. Meskipun banyak yang belum bisa dikerjakan, kan masih belum terlalu lama belum menjabat sebagai kepala daerah. Singkat saja dari sisi saya melihat fenomena yang terjadi saat ini, kepala daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kepala daerah yang humble, yang senantiasa rendah diri, rendah hati, tidak menonjolkan flexing yang tidak bermanfaat dan akan memicu kesenjangan yang terlalu jauh antara orang kaya dengan orang miskin, kalangan pejabat dan kalangan yang bukan pejabat. Itu sangat mengganggu sekali psikologi masyarakat. Dan dari sisi tata kelola, ya governance publik, saya melihat saat ini dibutuhkan transparansi dari aspek penempatan jabatan, pemberian hak dan kewenangan bagi para pejabat-pejabat kita di daerah, dan juga terutama sekali kejujuran, integritas. Kalau kepala daerah tidak mampu menjadi teladan bagi pejabat-pejabat di bawahnya, maka bullshit, omong kosong. Maka bawahan akan berani memberikan perlawanan di tingkat bawah, dan saya kira gubernur tidak akan mampu mewujudkan visi misinya ketika dia sendiri tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi bawahannya. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Bambang Triaji yang berkaitan dengan NTB ini banyak hal yang perlu atau banyak hal yang bisa dikembangkan ya dari sektor terutama sektor usaha bisnis gitu. Jadi bagaimana melihat peluang ke depan di Nusa Tenggara Barat ini di bawah kepemimpinan
gubernur saat ini yang membawa sebuah konsep yang cukup menarik untuk dibedah, yaitu makmur mendunia. Baik, terima kasih Pak Anas. Terkait dengan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur terkait dengan penunjangan visi NTB Makmur Mendunia. Sebetulnya ada beberapa potensi yang memang sejak dari dahulu kala memang yang bisa dimaksimalkan agar dapat menunjang pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk dana penyokong sebagai pembangunan, terutama pembangunan ekonomi masyarakat NTB, terutama di sektor-sektor pertanian. NTB ini terkenal sejak dahulu kala dengan pertanian, baik di sektor jagung, tembakau, kopi, dan lain sebagainya. Selain juga dengan subsektor kelautan. Namun hal ini tampaknya selama ini belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah sebelumnya. Maka ini kita harapkan dapat menjadi tugas bagi beliau, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar dapat mengoptimalkan beberapa sektor. Karena seperti kita ketahui sendiri bahwa untuk subsektor kelautan kita terkenal di NTB ini dengan budidaya tambak ikan, tambak mutiara, kemudian belum lagi dengan dengan lobster, udang, dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya dapat ditunjang dengan hilirisasi, dengan pembukaan keran-keran investasi agar bisa masuk ke sini dalam pengemasan ikan dan pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah di masyarakat di sekitarnya, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi sektor-sektor di subsektor pertanian seperti tembakau. Tembakau ini sejak puluhan tahun adalah warisan Papua Balu yang belum dapat dioptimalkan secara baik oleh pemerintah sebelumnya. Sebaiknya mungkin kalau bisa kita buatlah sedikit seperti buka keran investasi, kita gandeng investor besar-besar, produsen besar-besar, rokok besar-besar untuk bisa membuat mitra produksi sigaret. Agar di sini berdiri pabrik rokok, jadi bisa menambah nilai tambah atau value added dari produk. Jadi selama ini kita tidak cuma mengirim bahan baku, tapi kita sudah bisa melempar bahkan ke Jawa dan ke pulau lain, itu sudah berbentuk end produk atau produk akhir. Jadi itu mungkin PAD-nya akan lebih bisa ditingkatkan. Begitu pula kopi Sembalun terkenal sekali, belum lagi jagung. Nusa Tenggara Barat ini merupakan salah satu sentra produksi jagung terbesar di Indonesia. Belum lagi kita punya sapi dan lain sebagainya. Ya, ini kita harapkan semoga di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Haji Lalu Iqbal, Muhammad Iqbal, semoga visi NTB Makmur Mendunia dapat tercapai. Kita doakan bersama dan kita wajib untuk mendukungnya. Ya. Terima kasih Pak Nas. Baik, terima kasih. Oke, closing statement kepada Bapak Ikrom terkait dengan tata kelola manajemen yang berbasis good governance di Nusa Tenggara Barat ini harusnya ditempuh melalui berapa langkah menurut Bapak Ikrom untuk closing statement-nya? Ya, yang pertama tentu yang harus dipahami itu Pak Nur ya, politisi sesungguhnya itu adalah birokratnya.
Sehingga hati-hati dalam membuat kebijakan, pilihlah orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat, dan memang dia punya skill di bidang itu agar mampu mendongkrak mewujudkan visi misi dari Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur saat ini ya. Kami sebagai akademisi berharap agar NTB ini betul-betul sesuai dengan visi misinya Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, agar NTB ini mendunia, makmur mendunia ya Pak ya ke depan, sehingga masyarakat juga makin sejahtera. Pak Gubernur, dari kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa masyarakat kita di NTB itu hanya menginginkan 3 hal: ingin hidup aman, damai, dan tentram. Hanya itu saja. Tolong wujudkan itu dengan kejujuran dan semangat serta ketulusan Bapak Gubernur sebagai pemimpin kami di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sukses, go ahead Pak Gubernur. Good. Ya, baik, terima kasih Pak Ikram. Bapak Bambang, closing statement-nya. Tetap semangat Pak Gubernur dalam menjalankan meritokrasi, bukan cuma di bidang birokrasi tapi juga di bidang bisnis, untuk seperti misalnya badan usaha milik daerah, agar benar-benar bisa dioptimalkan BUMD yang ada dengan bidang usaha yang memang benar-benar dapat menjadi komoditas andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetap berjalan. Bismillah, kami masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya saya berasal dari Kabupaten Lombok Timur, tetap mendukung Pak Gubernur agar dapat membawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan visi tunggu NTB makmur mendunia. Semangat Pak Gubernur. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber Bapak Farizal Ikram dan Bapak Bambang Triaji atas waktunya. Semoga apa yang menjadi aspirasi kita bisa didengar oleh masyarakat, stakeholder, kemudian tentunya oleh Bapak Gubernur selaku pucuk pimpinan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabirur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.